kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Betapa kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan Juli tahun 2021. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang kita dengarkan, berita-berita yang bermacam-macam. Demikian juga kita menyaksikan di televisi berbagai hal yang terjadi di belahan dunia ini, bahkan juga di tengah bangsa kita. Tetapi kalau kita boleh ada saat ini Bapak Ibu Saudara, semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimanapun kondisi keadaan yang sedang terjadi, Tuhan mau agar kita tetap bertumbuh, bertambah dan berdampak. Amin. Karena kita tahu kekuatan kita bukan dari diri kita Bapak Ibu Saudara, tetapi dari Roh Allah yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23 dengan tema gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak dalam seri yang ketiga. Oke, baik, kita akan baca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan tentang gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak dalam firman Tuhan seri yang kedua, di mana di sana dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di mana dengan kita melihat Yesus berarti kita telah melihat Allah, telah melihat Bapa. Karena Dia adalah Allah yang telah jadi manusia. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak ada keraguan dan kebimbangan di hati kita bahwa Yesus yang kita percaya, Dia adalah benar-benar Allah yang telah jadi manusia. Dia bukan ciptaan, tetapi Dia justru Sang Pencipta. Sebab oleh Dialah semuanya jadi. Apa yang kita lihat ini semua oleh karena kuasa dari Yesus Kristus. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian pada seri yang ketiga pada saat ini Bapak Ibu, kita mau melihat untuk lebih dalam mengenal Yesus yang kita percaya ini, supaya iman kita kokoh Bapak Ibu Saudara, dan kemudian terus bertumbuh dan terus bertambah dan terus berdampak. Ini sangat penting sekali bagi kita. Di ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita menemukan bahwa Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ayat 17 dikatakan tadi, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Itu berarti Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Kristus yang kita percaya itu Dia dari kekal sampai kekal.
Dalam kealahannya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita percaya itu dari kekal sampai kekal. Sebelum ada langit, bumi beserta isinya ini, Dia sudah ada. Tetapi Dia belum jadi manusia. Tapi dalam kealahannya Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa begitu ajaib Yesus yang kita percaya itu, bahwa Dia ada dari kekal sampai kekal. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Betapa ajaib Tuhan yang kita percaya itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah kita itu, Yesus Kristus itu, memang kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Dia sudah ada, tetapi belum jadi manusia. Makanya Dia ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, nubuat-nubuat tentang kelahirannya, tentang akan kedatangannya. Dan kemudian kita lihat dalam perjanjian baru, disitulah dibuktikan bahwa Allah itu jadi manusia. Di mana ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sementara itu Maria, dia belum punya suami, dia tidak mengenal seorang laki-laki, dia tidak bersuami, belum bersuami, dia masih perawan. Dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, dan anak yang ada dalam kandunganmu itu disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah saatnya di mana Yesus Kristus itu, di mana Allah itu jadi manusia, di mana Maria mengandung. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, selain Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, jadi ingat Bapak Ibu Saudara ya, ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang berkata bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama, karena kata-kata sulung itu salah, itu keliru, itu sesat. Bahwa Yesus itu tidak termasuk ciptaan, tetapi justru Dialah yang menciptakan. Oleh Dialah segala sesuatu jadi. Jadi kita sangat bersyukur, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kita sangat bersyukur. Dan kemudian selain Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, atau Dia yang disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan Kristus ialah kepala tubuh, ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ada di sana dikatakan ialah kepala tubuh. Yesus itu adalah kepala tubuh, dan jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan Yesus itu adalah kepala. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Semua jemaat bertumbuh ke arah Dia. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara, bertumbuhnya itu adalah ke arah Yesus. Jadi ketika dikatakan gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, bertumbuhnya itu arahnya kemana? Arahnya adalah kepada Yesus. Makanya dikatakan kepada Yesus yang adalah kepala. Semua jemaat bertumbuh ke arah Dia, supaya semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini bertumbuh bukan semakin serupa dengan Pak Pendeta, semakin serupa dengan malaikat, semakin serupa dengan hal lain, tetapi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini, bahwa Kristus Ia adalah kepala. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Adakah kita setiap hari terus bertumbuh ke arah Dia, yaitu ke arah Yesus? Saya yakin dan percaya kalau kita terus bertumbuh ke arah Yesus, maka kasih kita pun semakin melimpah, kepedulian kita pun semakin nyata, pengampunan dari kita pun Bapak Ibu Saudara untuk sesama pun semakin melimpah. Karena apa? Karena kita mau mengikuti, meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Itu artinya kita bertumbuh ke arah Dia, bertumbuh kepada Yesus yang adalah kepala. Kepada Dia kita bertumbuh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi kita sangat bersyukur bahwa kita sejak semula telah dipanggil, telah dipilih,
Dan kemudian dia mau supaya kita semakin serupa dengan anaknya, yaitu dengan Yesus Kristus Tuhan. Semakin serupa, semakin mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Apalagi dengan bertambahnya usia kita Bapak Ibu, bertambahnya hari-hari dan bulan yang kita lalui. Ya, seperti sekarang ini kita sudah masuk bulan Juli tahun 2021. Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Ya, Tuhan mau supaya kita semakin bertumbuh seperti Kristus Yesus, menyerupai Yesus. Dan itu suatu proses Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita ada dalam kehidupan, dalam mengikut Tuhan ini, mengalami perubahan-perubahan itu. Baik dari cara pola pikir kita, cara pandang kita, tindakan-tindakan kita, sikap kita Bapak Ibu Saudara. Semua kita dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus supaya semakin serupa dengan anaknya, yaitu dengan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan dia yang sulung di antara banyak saudara. Kita inilah saudara-saudara dari Yesus Kristus. Dan kita sangat bersyukur. Dia adalah kepala. Dan kepadanya lah kita terus tertuju. Ya, untuk menyerupai dia. Jadi kita berdoa, Roh Kudus tolong saya, supaya semakin hari saya terus semakin menyerupai Kristus. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sekalian. Dan kemudian kita lihat dalam ayat firman Tuhan tadi, Kristus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ayat 18 dikatakan di sana, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Kristus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin kita bertanya, tetapi kan Lazarus pernah mati dan kemudian dia bangkit. Ya, bukankah Lazarus yang pertama bangkit? Oh bukan. Karena kalau Lazarus walaupun dia dibangkitkan, tapi dia masih mengenakan tubuh lahiriah, tubuh jasmani. Makanya setelah dia hidup, ya dia mati lagi. Ya, setelah beberapa saat kemudian, ya dia mati lagi. Karena apa? Karena kalaupun Lazarus dia mati dan dibangkitkan, dia dibangkitkan itu masih kembali rohnya kepada manusia jasmaninya, lahiriahnya. Tetapi kalau Yesus ketika dia bangkit, bukan lagi mengenakan tubuh jasmania, tetapi tubuh kemuliaan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang pertama yang sulung. Dikatakan dalam firman Tuhan sini. Makanya dikatakan Kristus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena setelah Yesus bangkit, dia tidak mati lagi. Karena dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi kalau kita menghayati ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan. Kristus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah sempurna berkenan diam di dalam dia. Dan kita sangat bersyukur, yaitu di dalam Kristus. Dengan segala kuasa, sifat dan kodrat Allah nyata berkenan dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan di sana, kebangkitan Kristus ini juga menjadi jaminan pengharapan bagi setiap orang yang meninggal dalam Kristus Yesus. Bahwa orang yang meninggal dalam Kristus Yesus, sebagaimana Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan, maka orang yang meninggal dalam Kristus pun pada waktu sangkakala Allah berbunyi, ketika Yesus menyatakan dirinya kedua kali nantinya, kedatangannya, maka manusia yang meninggal, orang percaya yang meninggal dalam Kristus akan mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang dihayati, yang diimani oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dalam Filipi 1 ayat 21. Kenapa sampai dia berkata bahwa mati itulah keuntungan di dalam Kristus? Karena kalau dia mati dan dia akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Makanya disebut kalau mati itu adalah beristirahat dalam damai. Pernahkah Bapak Ibu Saudara tidur terlelap? Wah, ya tentu pernah ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidur terlelap, kira-kira ketika Bapak Ibu tidur terlelap, ada yang tahu apa yang sedang terjadi? Ketika kita Bapak Ibu Saudara tidur terlelap, ada enggak yang kita tahu apa yang sedang terjadi ketika kita tertidur lelap? Tidak ada yang tahu. Tapi semua dalam kuasa Tuhan, dalam kendali Tuhan.
Ketika Bapak Ibu Saudara tertidur lelap, tidak ada Bapak Saudara mikirkan utang di situ. Ketika Bapak Ibu Saudara tertidur lelap, tidak ada Bapak Ibu sedang memikirkan usaha apa yang akan dilakukan, ngurus ini, ngurus itu. Tidak ada. Tertidur lelap. Atau sering disebut tertidur berkualitas. Tapi ketika Bapak Ibu tertidur lelap dan kemudian terbangun, Bapak Ibu Saudara mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Wah, segar rasanya, karena saya sudah bisa tertidur lelap. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara tertidur tetapi tidak lelap? Akhirnya setelah bangun meriang-meriang. Karena tidurnya apa? Tidak terlelap. Tapi kalau tertidur lelap, wah, itu langsung tenang. Cuman Bapak Ibu Saudara ketika tertidur lelap, kita masih bernapas, ya. Jadi perut kita ini masih kemekepis. Walaupun Bapak Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi karena tertidur lelap. Tertidur lelap, tidak tahu apa yang terjadi. Tertidur lelap, tapi masih bernapas. Yang mati di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, disebut beristirahat dalam damai. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami tertidur lelap, begitu indah, begitu enak, maka meninggal dalam Kristus itu jauh lebih daripada itu. Ketenangannya, kebahagiaannya, kedamaiannya jauh lebih daripada ketika Bapak Ibu Saudara tertidur lelap. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita meninggal di dalam Kristus, maka Bapak Ibu Saudara tidak bangkit lagi dengan tubuh yang dari tanah ini, tetapi akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Makanya kalau ini kita hayati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, ketika menghadapi kematian, seharusnya tidak dipenuhi ketakutan, enggak. Tapi justru penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Dan oleh kuasanya, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kemudian kita beristirahat dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Jadi yang meninggal dalam Kristus itu jauh lebih indah dibanding ketika Bapak Ibu tertidur lelap. Karena Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan orang yang meninggal dalam Kristus itu beristirahat dalam damai. Mereka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Karena apa? Karena kita tidak lagi mendiami tubuh jasmani ini. Ketika Tuhan panggil kita bahwa tubuh yang dari tanah ini, dari debu tanah ini kembali memang dari tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ketika Yesus datang kedua kali, maka setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan bangkit dalam kemuliaan, sebagaimana Yesus bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan di sana, Kristus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, saya ingin kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin memahami bagaimana kita ini yang percaya kepada Yesus, kita milik kepunyaan Kristus, bahwa kepada kita pun diberikan kuasa kebangkitan Kristus itu. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, jadi ayat ini sangat jelas memberikan kita pengharapan yang pasti
bahwa setiap yang meninggal dalam Kristus Yesus akan bangkit mengenakan tubuh kemuliaan sebagaimana Yesus yang kita percaya yang telah bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Dan itulah yang menjadi penghiburan, sukacita bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat baik-baik, meninggal dalam Kristus itu jauh lebih indah dibanding ketika Bapak Ibu tertidur lelap, di mana Bapak Ibu tidak lagi memikirkan hal dunia ini. Semua dunia ini tinggal, karena memang tidak ada yang abadi. Tetapi surga itulah tempat yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup di dunia ini memang silih berganti, berbagai situasi kondisi yang terjadi. Ada virus corona, sakit TBC, sakit ini, sakit itu, bermacam-macam Bapak Ibu Saudara. Itulah kehidupan di dunia ini. Mungkin saja memang Tuhan izinkan berbagai macam hal terjadi di dunia ini supaya kita insaf dan sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi, tetapi supaya kita merindukan tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu surga, tempat yang mulia itu. Kalau ingin saya bertanya Bapak Ibu Saudara, dengan melihat berbagai situasi kondisi sekarang, dan kalau kita baca dalam Alkitab, di akhir zaman akan semakin banyak kesusahan penderitaan di dunia ini. Maukah Bapak Ibu Saudara hidup lama di dunia ini? Dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam persoalan, dan berbagai hal yang kita dengar. Makanya kalau kita perhatikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam Filipi itu, apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Saya baca untuk kita. Dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Wah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dia berkata yang jauh lebih baik itu adalah aku pergi dan diam bersama dengan Kristus. Artinya meninggalkan dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala penderitaannya. Yang jauh lebih indah itu dan jauh lebih baik adalah aku mau pergi dan diam bersama dengan Kristus. Tetapi oleh karena pelayanan yang masih Tuhan percayakan, maka lebih perlu aku masih hidup di dunia ini. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Berarti kalau kita masih diberi kesempatan hidup, adalah kesempatan hidup melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama, diberikan kita kesempatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat dari firman Tuhan ini, yang jauh lebih baik adalah pergi dan tinggal bersama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau ini kita hayati, kita imani Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang di dunia ini bukanlah hal yang membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, enggak Bapak Ibu Saudara. Karena memang itulah dunia. Dan kita tinggal menunggu kapan kita dipanggil oleh Sang Pemilik kehidupan ini. Tinggal menunggu urutannya Bapak Ibu Saudara. Jujur dalam bulan-bulan ini saya, ya khususnya akhir-akhir bulan Juni dan awal-awal bulan Juli ini, saya juga terkaget-kaget. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Begitu banyak rekan-rekan sepelayanan yang saya kenal, mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Ada Ibu Pendeta Nyoman Enos yang setia melayani dalam pelayanan Tuhan di GKI Grising, Nusa Dua, Bali. Saya ada banyak bersama dengan hambanya karena saya waktu kuliah juga tinggal di sana. Banyak saya mendapat pelajaran juga dari kehidupan hambanya. Tapi kemudian saya mendengar Tuhan sudah panggil. Wah, begitu cepatnya. Ya. Bukan hanya itu, ada lagi rekan sepelayanan, yaitu waktu di Bali saya satu kuliah dengan dia, namanya Pak Thomas, menantu dari ketua wilayah kita, menantu dari Bapak Pendeta Matius Makani. Saudara Thomas, anaknya masih kecil-kecil, dia seorang gembala sidang di GKI Kalpari yang ada di Alor. Waktu saya ke sana, saya juga pernah melayani bawa firman Tuhan di sana. Baru saya melihat di berita, dia telah dipanggil oleh Tuhan. Masih sangat muda. Waduh, saya bilang memang semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Belum lagi di Jawa, ada teman
hamba Tuhan yang melayani di jaringan doa nasional. Ketika beliau kalau ke Lombok sering bersama dengan saya juga. Kemudian saya mendengar, saya melihat sudah dipanggil oleh Tuhan. Wah, seperti mimpi, begitu cepat rasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tinggal menunggu giliran kita. Semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Termasuk seperti Oma kekasih kita, Oma Tan Sui Mei Susanti, ya. Oma itu rajin sekali ibadah. Yang tua-tua, yang tinggi-tinggi itu, ya, rajin dia ibadah. Bahkan kalau ada Natal atau ada apa di Tolonggeru, di Sape, di Donggo, dia bilang, Pak Pendeta saya mau ikut. Oh iya silakan. Kasih kita itu. Tetapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang sudah panggil, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Tetapi ingat, kalaupun Tuhan memanggil kita meninggalkan dunia ini, ada pengharapan yang pasti bahwa kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan sebagaimana Yesus yang telah bangkit itu. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sangat bersyukur. Puji Tuhan. Kemudian dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Kristus yang kita percaya? Selain dia yang suruh yang pertama bangkit dari antara orang mati, maka Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Allah, ya. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian dalam firman Tuhan tadi. Apa dikatakan di dalam firman Tuhan ini dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20? Demikian firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dikatakan di sana, pendamaian manusia dengan Allah terjadi oleh karena pengorbanan Yesus. Sebab dikatakan di sana, setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh pendamaian dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya, kita disebut anak-anak Allah. Yang tadinya kita adalah musuh Allah, oleh karena kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memperdamaikan kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita diampuni, kita diperdamaikan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi Yesus yang kita percaya itu, dia memperdamaikan kita dengan Allah melalui salib, melalui darah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati roti dan air anggur, di mana ini mengingatkan kita semua tentang pengorbanan Yesus yang memperdamaikan kita. Dan tidak ada pengorbanan yang lain yang dapat memberikan kita pendamaian dengan Allah selain pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah korban yang sempurna, yang tidak ada dosa dan cacat celanya. Sebab Yesus itu adalah Allah yang telah jadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita dan memberikan kita pengampunan. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Jadi kita semua adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita disebut anak-anak Allah, sehingga kapanpun Bapak Ibu Saudara bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau orang yang bermusuhan itu tidak bisa berkomunikasi, justru saling menjauh. Tapi kalau orang yang sudah diperdamaikan, ada komunikasi yang dekat. Bukankah kita semua sudah diperdamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus? Maka Bapak Ibu Saudara kapanpun dimanapun memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi yang Bapak Ibu alami, hadapi, serahkan semua dalam doa kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya, kita telah diperdamaikan, dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 25a dikatakan begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi memang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu memang sudah ditentukan Allah. Jadi jalan pendamaian bagi kita, dan kita sangat bersyukur. Jadi kalau Tuhan sudah sedemikian memperdamaikan kita, maka kita pun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang.
Karena Yesus pun telah memperdamaikan kita. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, dengan semakin mengenal Kristus yang kita percaya, bahwa Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dialah kepala tubuh, dan Dia yang suruh yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus yang kita percaya itu yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kebenaran inilah yang menjadi fondasi iman kita yang kokoh, untuk kita terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Dan Bapak Ibu Saudara, kita terus bertambah dan bisa berdampak. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena kita mau untuk terus bertumbuh ke arah Kristus, mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak itu adalah orang-orang percaya. Setiap pribadi kita Bapak Ibu Saudara, kitalah yang disebut gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak itu. Setiap pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu dikatakan di sana, supaya kita tetap teguh berdiri, tekun dalam iman, memelihara iman. Jangan goncang iman kita Bapak Ibu Saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau kembali kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan goyah oleh karena berbagai tantangan persoalan yang ada di dunia ini. Jangan goyah oleh karena godaan-godaan dunia ini. Jangan goyah oleh karena ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena apa yang kita sudah dengarkan tadi, itulah kebenaran. Di mana Kristus itu adalah kebenaran Allah yang telah dinyatakan di hadapan kita. Dan kita sangat bersyukur. Yesus Kristus itu adalah kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Yang tadinya orang berpikir Allah itu adalah roh, nggak bisa dilihat. Tetapi dengan Yesus datang ke dunia itu, Dialah Allah yang jadi manusia. Makanya sangat jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus yang kita percaya itu adalah kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Dan Dia sudah naik ke surga. Dan Dia akan menyatakan dirinya lagi kedua kalinya, untuk menyambut setiap orang, menyongsong setiap kita, ya, anak-anaknya, saleh-salehnya. Dan kita sangat bersyukur menyongsong Tuhan yang kasar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan benar-benar menghayati, mengimani bahwa memang luar biasa Yesus yang kita percaya itu? Dia dari kekal sampai kekal, dan Dia rela jadi manusia. Dia yang memperdamaikan kita Bapak Ibu Saudara. Pengorbanannya, darahnya yang tercurah di kayu salib menyucikan, menguduskan kita. Dan kebangkitannya memberikan kita kepastian bahwa kita pun akan bangkit. Ketika kita meninggal, kita pun akan bangkit dalam kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi saat ini di dunia ini, yang sedang kita alami dan hadapi, kita sebagai umat Tuhan akan terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara secara pribadi, tetapi oleh karena roh Allah yang ada dalam hidup kita. Dan kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita semua terus saling mendoakan. Dan kemudian apapun yang terjadi itu sarana yang Tuhan pakai untuk kita, untuk iman kita tetap kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana kita benar-benar bersyukur atas pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan. Haleluya. Dan bagi yang mau layani kita membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan.
Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandanglah dengan mata iman kepada Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib memperdamaikan kita. Yang tadinya kita adalah musuh Allah oleh karena kita hidup dalam dosa, kejahatan dan pelanggaran. Tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus, Dia memperdamaikan kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah dan kita bersyukur. Dia yang dari kekal sampai kekal, tetapi Dia rela jadi manusia. Dan dalam tubuh jasmaninya Dia menanggung segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Dia tersalib di kayu salib. Dia mati. Tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga dengan tubuh kemuliaan. Dan itulah pengharapan kita, bahwa setiap yang meninggal dalam Kristus akan bangkit dalam kemuliaan. Sebagaimana Yesus yang kita percaya, Dia bangkit. Yang meninggal dalam Kristus pun bangkit dalam kemuliaan. Kita sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti dan air anggur. Disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami tidak akan pernah lupa akan kasih Tuhan. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang olehnya kami memperoleh pengampunan, yang olehnya kami memperoleh keselamatan, yang olehnya kami memperoleh kepastian masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
bersama-sama. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua, bahwa di tengah-tengah berbagai situasi, kondisi, keadaan apapun yang terjadi, biarlah kami terus senantiasa bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua memampukan kami ya Tuhan untuk terus maju bersama dengan Tuhan dalam iman bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan selagi Tuhan memberikan kami napas kehidupan di dunia ini, Roh Kudus tolong kami untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari semua apa yang Tuhan karuniakan bagi kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.